Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gustiawan Samusti dengan nomor lahir 1296. Topik yang saya akan bahas yaitu inflasi dan keseimbangan arus uang dan barang. Video ini saya akan menjelaskan jenis inflasi, penyebab inflasi, dampak inflasi, keseimbangan arus uang dan barang. Tujuan saya membuat video ini yaitu memenuhi syarat tugas akhir mata kuliah pengantar ekonomi. Yang kedua, menciptakan video edukatif yang menjelaskan konsep-konsep ekonomi dengan cara yang menarik dan relevan dengan isu-isu terkini. Yang pertama ada inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam perekonomian suatu negara. Inflasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan penyebabnya, yang masing-masing memiliki dampak berbeda bagi perekonomian dan masyarakat. Selanjutnya, jenis-jenis inflasi. Yang pertama ada jenis inflasi permintaan. Terjadi ketika permintaan terdapat barang dan jasa melebihi kapasitas produksi yang ada, mendorong harga naik. Hal ini sering terjadi dalam situasi ekonomi yang sedang tumbuh pesat, dengan konsumsi dengan investor yang tinggi. Yang kedua ada inflasi biaya. Terjadi ketika biaya produksi meningkat, misal karena naiknya harga dan barang baku, upah atau biaya energi, yang menyebabkan produsen menaikkan harga barang dan jasa yang dijual. Ini sering disebabkan oleh gangguan pasokan atau kenaikan harga input produksi. Yang ketiga ada inflasi struktural, disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam perekonomian, seperti masalah distribusi, teknologi yang ketinggian zaman, atau sektor-sektor yang tidak efisien. Inflasi jenis ini lebih berkaitan dengan faktor struktural dengan perekonomian yang membutuhkan waktu panjang untuk diselesaikan. Yang terakhir ada inflasi monetari. Terjadi karena meningkatkan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Jika bank sentral mencetak uang lebih banyak dari yang dibutuhkan oleh perekonomian, maka nilai uang akan menurun, menyebabkan inflasi. Yang selanjutnya penyebab inflasi. Yang pertama ada peningkatan pemerintah agregat. Kenaikan permintaan barang dan jasa yang tidak diimbangi dengan peningkatan produksi bisa menyebabkan inflasi pemerintahan. Hal ini bisa dipicu oleh peningkatan belanja pemerintah, investor, sektor swasta, atau konsumsi rumah tangga yang tinggi. Yang kedua, peningkatan biaya produksi. Kenaikan harga barang baku, energi, atau upah dapat menyebabkan produsen meningkatkan harga jual barang dan jasa. Peningkatan biaya ini biasanya mengarah pada inflasi biaya. Yang ketiga, ada kebijakan moneter longgar. Ketika bank sentral mencetak uang dengan jumlah besar atau menurunkan suku bunga, ini akan meningkatkan jumlah uang yang beredar di perekonomian, mendorong inflasi. Yang terakhir, gangguan pasokan. Krisis pasokan seperti bencana alam, perang, atau pandemi dapat mengganggu rantai pasokan dengan menyebabkan kenaikan harga barang tertentu. Yang terakhir ada dampak inflasi. Dampak yang pertama yaitu dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Inflasi dapat mengurangi daya masyarakat. Barang dan jasa yang dulu dapat dibeli dengan uang yang sama akan menjadi lebih mahal. Yang kedua, menurunkan nilai uang. Inflasi yang tinggi akan mengurangi nilai real mata uang, artinya uang yang dimiliki akan kehilangan daya beli seiring jalannya waktu. Yang ketiga ada redistribusi kekayaan. Inflasi dapat menguntungkan peminjam dengan merugikan pembeli pinjaman, karena utang yang telah dipinjam menjumlah nominal tetap menjadi lebih murah untuk dibayar dengan uang yang lebih bernilai rendah. Yang terakhir ada ketidakpastian ekonomi. Inflasi yang tidak terkendali menciptakan ketidakpastian yang dapat mengurangi investasi dan mempersulit
perencanaan bisnis, serta mengaruhi keputusan konsumsi rumah tangga. Baik, isu terkini yang saya akan bahas yaitu Airlangga akui kenaikan PPN jadi 12% bakal berpengaruh ke inflasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui bahwa kenaikan PPN pertambahan nilai menjadi 12% akan berpengaruh pada kenaikan inflasi. Adapun kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% sendiri berlaku per 1 Januari 2025. Hal tersebut disampaikan oleh Airlangga usai acara peluncuran Epic Sale di Alfamart Drive-thru Alam Sutra Tangerang, Banten. Meski demikian, menurut pengaruh kenaikan PPN tidak akan terlalu signifikan. Jika jadi, itu dari segi kenaikan ini, PPN menjadi berpengaruh inflasi ada, akan tetapi relatif tidak terlalu tinggi. Baik, yaitu solusi. Penganaan PPN sebesar 12% memang konsepsi menambahkan tekanan inflasi karena akan meningkatkan harga barang dan jasa. Namun untuk mencegah dampak negatif PPN 12% terdapat inflasi, beberapa solusi atau langkah kebijakan dapat diambil oleh pemerintah dari otoritas terkait. Berikut beberapa solusi untuk mengurangi dampak PPN terhadap inflasi. Yang pertama ada pemberian subsidi atau bantuan langsung kepada masyarakat. Subsidi barang pokok. Untuk mengurangi beban masyarakat akibat kenaikan harga barang akibat PPN, pemerintah dapat memberikan subsidi untuk barang-barang kebutuhan dasar. Subsidi bisa mengurangi dampak langsung beban terhadap daya beli masyarakat. Selanjutnya, bantuan tunai. Program bantuan langsung tunai atau transfer sosial pada keluarga berpenghasilan rendah bisa digunakan untuk meminimalkan pengeluaran yang meningkat akibat kenaikan harga barang dan jasa yang dikenakan PPN. Yang kedua, pengecualian atau pengurangan PPN untuk barang dan jasa tertentu. Pengecualian PPN untuk barang kebutuhan pokok untuk memastikan bahwa barang-barang kebutuhan dasar, misalnya pangan, kesehatan, pendidikan, tidak terlalu terpengaruh oleh kenaikan PPN. Pemerintah bisa memberikan pengecualian atau tarif PPN yang lebih rendah untuk barang-barang ini. Tarif PPN yang lebih rendah atau sektor strategis. Sektor-sektor yang penting bagi perekonomian atau memiliki estimasi pemerintahan rendah seperti sektor kesehatan dan pendidikan bisa diberikan tarif PPN yang lebih rendah atau dari PPN. Yang terakhir ada pengawasan harga dan peningkatan ketahanan pasokan. Pengawasan harga. Pemerintahan harus memastikan bahwa penganaan PPN tidak disalahgunakan oleh produsen atau pengecer untuk menaikkan harga barang secara tak wajar. Pengawasan yang ketat terhadap harga barang dan layanan di pasar penting untuk menjaga stabilitas harga. Terakhir, ketahanan pasokan. Inflasi sering kali dipicu oleh gangguan pasokan, terutama untuk barang-barang kebutuhan dasar. Pemerintah dasar memperkuat sistem distribusi dan ketahanan pasokan agar tidak kelangkaan barang yang bisa memicu inflasi lanjutan. Baik, sekian dari saya tutup dengan para Sandi. Sandi.